Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita bertiga akan membacakan ringkasan novel yang sudah kita baca. Pertama-tama dari aku Ibrahim Maulana Yusuf dari kelas 10-9 akan membawakan novel Jakarta Sebelum Pagi, dan di samping saya ada Nama saya Ran Arif Rohman, juga dari 10-9. Saya akan membacakan buku Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Nama saya Ari. Saya akan membacakan novel Sairai dari Ayu Utami. Bam, lu kan tadi kan udah nyebutin nama penulisnya nih. Nah, nama penulisnya siapa sih? Jadi nama penulis dari novel Jakarta Sebelum Pagi itu namanya Ziggy Zesia, itu panggilannya. Kalau nama asli itu susah banget nih. Oh, namanya susah banget. Oke, boleh. Kelihatannya panjang banget sih. Iya, panjang banget Ribet ya. banget, Cuk. Nih, yang mau lihat ya, nih. Iya, Nggak panjang ada. Coba banget. dibaca sendiri. Zesia, Zeo, Vienna, Zab. Udah. Nah, sinopsis dari buku itu apa sih, Bam? Sinopsisnya tuh biasa ada di belakang buku. Ya. Nih, gua bacain ya. 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 Mawar, titik, biru, dan melati. Di bawah kebun perak, 3 bunga ini diantar setiap hari ke balkon apartemen Emina. Tanpa pengirim, tanpa pesan, hanya kemungkinan adanya stalker mencurigakan yang tahu alamat tempat tinggalnya. Ketika tanpa rasa takut, Emina mencoba menelusuri jejak yang sang stalker. Pencariannya mengantarkan dirinya kepada gadis kecil misterius di toko bunga. Kamar apartemen sebelah tanpa suara, dan setumpuk surat cinta berisi kisah yang terlewat di hadapan bangunan-bangunan tua kota Jakarta. Jadi itu. Menarik banget ceria. Iya, menarik banget ini buat dibaca ini. Loh, Mantap ini. warnanya kayak pink-pink begini nih. Dah, keren. Kan dari sinopsisnya aja kita udah denger nih keren banget ya. Iya, keren banget. Coba nih. singkatan dari isinya dong, Bang, dibacain. Nah, singkatannya ini kalau gua kayaknya baca dari buku tuh susah aja, udah gua ringkas di HP. Oh Oke. iya, boleh buka HP-nya, Bam. Ayo, Bang. Kayak gimana tuh? Ya. Sabar nih HP agak lemot, Cok. Apa namanya? Jadi di bagian awal ini tuh ini surat tuh, jadi buku ini kayak pakai bahasanya tuh bisa dibilang agak kasar lah. Karena dia nih pakai hewan yang biasa kalau orang toksik gitu yang disebutin. Oh iya. Oh. Jadi Waduh. ya takutnya kena pelanggaran juga ya. Oh iya, nanti kena dolar kuning di YouTube ya. Jangan dong. jangan. Oke, lanjut. Lanjut. Suara misterius dan si babi merah jambu. Cerita dimulai dengan Emi, seorang gadis yang hidupnya cukup tenang namun merasa kesepian. Rutinitasnya berubah ketika ia mulai menerima surat-surat misterius dan paket berisi balon berbentuk babi berwarna merah jambu. Maksudnya babi di sini tuh bukan babi tapi kayak bunga-bunga sama surat cinta yang tadi kan di belakangnya gitu. Iya. Oh, jadi kayak sampah-sampah gitu ya. Ya, Iya. soalnya di sini dia pakai bahasa perumpamaan juga agak kasar ya. Takutnya Iya, dolar Iya, kuning gitu. di aduh YouTube. bahaya Aduh, juga kena bahaya. pelanggaran. Iya. Oke, dilanjut, Bang. Surat-surat tersebut itu bahwa dia tuh ketemu sama orang namanya Abel, seorang pria eksentrik yang menderita insomnia parah dan memiliki obsesi terhadap sejarah Jakarta. Wow. Abel kemudian mengajak Emi untuk menemaninya berkeliling Jakarta di malam hari hingga menjelang pagi dan mengungkap identitas pengirim surat misterius yang mereka sebut sebagai si Mawar. Itu di bagian awal bukunya. Nih sekarang di bagian tengahnya. Iya. Bagian ini fokusnya tuh jadi petualangan Emi sama si Abel. Dia pakai mobil menelusuri sudut-sudut kota Jakarta yang sepi. Hubungan mereka semakin dekat, sering dengan dialog-dialog filosofis mengenai hidup, kesepian, dan masa lalu kota. Jadi mereka berdua tuh semakin excited sama Jakarta begitu. Habis itu di bagian akhirnya udah si Mawarnya udah mau ketahuan nih identitasnya. Asal usul surat-surat tersebut akhirnya terungkap. Ternyata semua itu berkaitan dengan kisah cinta tragis di masa lalu yang mengakibatkan keluarga Abel dan sejarah kelam Jakarta. Emi akhirnya memahami bahwa Abel bukan sekedar mencari orang, melainkan mencari penutup atau close atas rasa sakit yang diwariskan kepadanya.
Jadi inti dari buku itu apa nih Bang? Jadi intinya itu di buku ini tuh ada orang yang dikasih bunga setiap hari. Iya. Dia tuh nggak tahu dari siapa, akhirnya dia tuh cari kebenaran dari bunga-bunga itu, dia cari jejak. Dia tuh ketemu sama si Abel. Si Abel nih dia juga kayak orang yang excited lah sama sejarah Jakarta. Habis itu mereka tuh mengulik-ulik lagi, jadi si M itu jadi ikutan excited sama sejarah Jakarta. Habis itu dia tuh tahu yang ngirim bunganya tuh namanya si Mawar. Nah ternyata mereka tuh masih lanjut lagi cari sejarah Jakarta, nyampe malam pakai mobil sampai ke sudut-sudut kotanya. Wah, Niat banget kan. sampai Cipayung itu. Atau Cipayung mah deket ya. Iya. Nah habis itu ternyata kenapa dia tuh ngirim-ngirim, karena itu tuh ada kisah cinta tragis di keluarganya si Abel. Jadi begitu. Oke, buku gua udah kelar nih. Sekarang kita lanjut. Ari lo Pak Gori. Ari, Sweet ya, sweet. Ari. Ayo, sweet. Sweet. 3 kali sudah. Ini 3 Sudah kali. Oke, Iya. sudah. Lagi 3 bulan kali. puasa, Satu sudah sama. sama-sama. Sama. 21. 21. Dua sama. 3. Ya, 3. Oke, Rip, Oke. lanjut Rip. Oke, sekarang saya akan review bukunya. Oke. Judulnya dulu dong, Bang. Oke, judulnya ini Merahnya Merah, karya Iwan Simatupang ya. Iya. Sinopsisnya apa tuh, Bang? Sinopsisnya apa Bang? Oke, sinopsisnya ini Wah, dilihat-lihat panjang nih. Iya Bang. Aduh. jadi nih. Merahnya Merah. Sebelum revolusi dia calon rahib. Selama revolusi dia komandan kompi. Di akhir revolusi dia algojo berdarah dingin. Sesudah revolusi dia masuk rumah sakit jiwa. Setelah dinyatakan sehat, tokoh kita jadi gelandangan yang bukan sembarangan, lain dari yang lain, yang juga berhasil merasakan bahagia. Walau tragiku adalah tragik dari sebelum tragik rangkap 2, ucap tokoh kita. Di dunia itu dia ketemu Maria, calon juru rawat yang gagal, bekas pembantu rumah tangga pada pastoran yang diperkosa dan jadi gelandangan. Kosa, Cok. Emang ini temanya tuh Sadis gitu. keras. Oh, Keras. Ada sadisnya juga sih, kan ini lagi zaman perang gitu. Wih, buku sejarah ya. Iya, sejarah dong. Bisa. Bisa. Oke, lanjut nih. Lalu muncul tokoh lain di tengah-tengah percintaan tokoh kita dan Maria, yaitu Vivi, 14 tahun, korban pemerkosaan oleh para gerombolan. 14 tahun udah diperkosa gitu ya. Wah. Ini sih. Kejam banget. Iya. Kemudian tumbuh cinta segitiga yang aneh dan revolusioner. Tetapi kemana ketiga-tiganya berturut-turut hilang, tidak kembali, sungguh edan, sampai sibuk semua. Sang centeng, sang bekas bank, becak, dan para gelandangan seluruh kota, dokter tentara bekas ajudan tokoh kita, para tentara dan polisi, sampai pangdam dan pangdam. Hilang tak kembali, apa sesungguhnya yang terjadi? Ini karya Iwan Simatupang yang terkenal itu. Roman baru di mana setiap tokoh dengan perasaan-perasaan tindakannya adalah filsafat yang dipersonifikasikan. Seperti bahasanya filsafat in action, atau orang darah daging yang difilsafat eksistensialiskan. Inilah roman baru yang selalu terasa baru setiap dibaca ulang-ulang, dan pemunculannya telah menggegerkan dunia kesusastraan Indonesia. Oh, jadi gitu Bang. Panjang juga ya. Iya, panjang juga ini. Waduh. Tapi kayaknya seru sih. Iya, kayaknya seru nih. Ada sadis-sadisnya gitu. Iya. Oke, jadi bisa sebutin nggak Bang isi dari buku tersebut Bang? Oke, gue bakal nyeritain juga nih isinya nih. Oke. Jadi isinya itu juga Ringkas udah juga. gua ringkas, gua catat di HP nih kayak Ibam. Oke. Iya, iya. Ini belum bertiga sama. Enggak dong. Orang apa? Oke. Jadi untuk ceritanya ini, cerita dimulai Oke. dengan memperkenalkan
tokoh kita. Dia ini mantan komandan gerilya yang memilih menjadi gelandangan. Kenapa? Karena dia merasa dunia normal itu palsu. Dia tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang isinya orang-orang marginal. Di sini kita juga kenal sama Maria, perempuan yang punya masa lalu kelam dan sekarang jadi rebutan. Ada semacam ketegangan yang dibangun dari awal tentang bagaimana orang-orang yang dibuang masyarakat ini sebenarnya punya filsafat hidup yang lebih jujur daripada orang kota yang berdasi. Anjir. Jadi orang kota tuh seakan-akan gak jujur ya. Iya. Ya pokoknya jadi ceritanya nih, mereka ini walaupun cuma gelandangan gitu, kisah mereka itu lebih dalam gitu daripada orang-orang kota. Wah, Bukan orang-orang biasa ini, walaupun gelandangan juga. boleh. Coba lanjut. Oke, lanjut di tengahnya. Nah, bagian tengahnya ini makin seru sekaligus membingungkan karena muncul tokoh bernama Vivi, seorang gadis muda yang jatuh cinta sama tokoh kita. Di sisi lain ada juga si calon teolog, seorang pemuda yang harusnya belajar agama tapi malah terobsesi sama tokoh kita yaitu Maria. Di sini Iwan Simatupang mulai bermain. Masalah utamanya bukan cuma cinta segitiga atau segi empat, tapi tentang pencarian jati diri. Para tokohnya sering terjebak dalam dialog-dialog filosofis yang mempertanyakan kenapa kita hidup, apa gunanya moral kalau dunia sendiri sudah gila. Wow. Ketegangan memuncak saat Maria menghilang. Pencarian Maria ini menjadi motor penggerak cerita yang membuat semua karakter makin stres dan mempertanyakan kewarasan mereka masing-masing. Emang sebenarnya gila-gila gini. Ini Ceritanya keras ini. Boleh. Agak lucu-lucu dikit ya. cinta segi empat tuh persegi ya. Iya. Persegi. Persegi boleh. Lanjutnya nih. Lanjut. Lanjut Bang. Oke, bagian akhir. Udah lu diam. Bagian akhir. Oke, akhirnya nggak berakhir di happy ending. Ya. Oh. Jadi Maria ini ditemukan tapi dalam kondisi yang tragis. Dia Ya. sudah tewas. Kematian Maria ini menjadi titik balik yang pahit. Bang, coba Si kencengan calon- dikit bang, takut gak kedengeran bang. Oke, si calon teolog akhirnya benar-benar kehilangan arah dan tokoh kita kembali hakikatnya sebagai orang yang terasing. Judul Terasing. merah-merah terasing. Oh, gue kira Racing. Boleh. Lanjut. Racing. Balap di Cilengsi. Oke, lanjut. lanjutin. Nanti dicakang lama-lamain durasi, weh. Judul merahnya merah sendiri bisa diartikan sebagai puncak dari segala perasaan marah, cinta, darah, dan keberanian yang semuanya melebur menjadi satu dalam sebuah tragedi yang terasa hampa. Di akhir kita disuguhi kenyataan bahwa hidup itu seringkali nggak punya jawaban pasti dan satu-satunya yang nyata adalah penderitaan yang kita jalani dengan sadar. Simpulannya, novel ini sebenarnya protes keras terhadap masyarakat yang merasa dirinya waras, padahal seringkali lebih kejam dari mereka yang dianggap sampah. Nah, itu sadar diri. Iya, itu Sadar sadar diri diri. sih. Wah. Gitu sih. Jadi buat lo yang sering ngomongin orang, lo mending introspeksi diri dulu dah. Diri lo Iya, ada kurangnya apa itu enggak. dia. Ini bukan nyindir, tapi emang bukunya. Iya, ini Iya. bukunya. Jadi semua orang itu pasti punya positif dan negatif. Nah, iya, Iya. setuju gua. Oke, lanjut lagi nih, udah mau selesai. Yang sawit. Iwan Simatupang ini mau bilang kalau Lo warna merah. diem dah. Iwan Simatupang mau bilang kalau warna merah yang paling merah itu ya ada di dalam gejolak batin manusia itu sendiri. Oke. Ya itu Oke. udah selesai dari buku saya. Oke. Tapi Lanjut. gua ada suka kata-katanya di sini. Apa nih, Bang? Yang katanya orang gelandangan itu lebih bisa dibilang jujur daripada orang-orang berdasi.
Itu maksudnya gimana tuh bang? Iya, maksudnya gimana? Gimana tuh, Yan? Maksudnya, Apakah Yan? mirip kayak El Sawi? Apa bahaya cok? Kena Bagaimana hampir. ya? Enggak. Sebenarnya tuh perumpamaan ini juga sangat apa ya, Mendalam. Mendalami. Wow. deskriptif gitu. Jadi Oke. Ya bang, orang kota Sabar. saya paham bang. sama orang gelandangan itu kan sama-sama manusia ya, Iya. tapi Cuman memiliki sifat yang berbeda. kalau Latar belakang orang-orang kota itu yang diceritain di sini tuh kayak mereka tuh ya dari awal perjalanan hidup itu Hmm. Enak. sampai ke kerja itu Hmm. perjalanannya template gitu. Oh, Pokoknya template. Iya. apa kan, pertama sekolah TK SD, Iya, habis iya. itu SMP SMA kerja Iya, kuliah dulu, ya. itu kerja. Itu mati. Iya gitu, habis itu habis kerja punya keluarga. Hmm. Nah, Anak Justru- sama nyambung. El Sawi. jadi Terus orang itu. kota ini ya ceritanya begitulah, kurang Iya. dalam. Kalau di sini yang kita sebut gelandangan ini, kisah-kisahnya ini ternyata dalam juga gitu. Oh iya. Oke. Jadi ini Kayak latar- tokoh latar utamanya belakang. ini atau MC-nya ini kan dia awalnya itu sebagai algojo gitu di dalam perang dunia gitu. Ya. Tapi lalu dia jatuh sakit, dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa sampai akhirnya dia jadi gila dan menjadi gelandangan. Oh gitu. Oke. Jadi yang dimaksud lebih jujur tuh kisahnya lebih mendalam gitu ya. Iya. Iya. Oke, kita lanjut nih sama ceritanya Mas Ari nih. Oke. Coba Ri, buku lo Ri, apa Ri judul Ri? Coba. Jadi judul buku yang akan saya ringkas ini adalah Sairai yang dituliskan oleh Ayu Utami. Coba itunya dong. Apanya nih? Hah? Coba dibacain dong sinopsisnya. Sinopsisnya. Mas Ari nih. Sinopsis di belakang buku ini, di sebuah pulau yang disebut banyak orang mirip buaya, seorang laki-laki muda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, masuk ke dalam lubang batu yang pernah melahirkannya, kembali menjadi tanah. Sementara itu, seorang penulis di usia 30 tahun berubah menjadi penyihir bermata kucing dan membunuh pasangannya secara misterius. Buku ini berisi 18 cerita tentang hantu, para penyihir, dan kematian-kematian yang ganjil. Orok dalam kaleng susu, pohon-pohon yang dibunuh tim doa, perempuan tua yang membantu melahirkan 1000 anak sungai. Itu sinopsis dari buku Sairai ini. Ini 18 kisah. Pembunuhan. Iya, 18 kisah. Banyak banget ini berarti Ini pembunuhan nih, sadis dong. Enggak tahu dah ini. Kayaknya iya pembunuhan ini. Oke, kalau dari sinopsisnya kan kita denger nih, Iya. ada pembunuhan, Iya. terus 18 kisah. Iya. Apa tuh ya? Nah, Tentang hantu, para penyihir, dan kematian-kematian yang ganjil. Wah. Ganjil, artinya Iya, 1, iya, 3, 5. paranormal gitu ya? Iya. Kayak Berarti paranormal. apa? Supernatural. Ah, iya. Dia supernatural gitu, ya. Pokoknya di luar Iya. nalar. Iya, di luar nalar dah. Gelap gitu dah udah. Iya. Hitam. Iya. Jadi kayak ada sihir-sihirnya gitu ya dia. Iya, dia kayak ada sihir gitu. Benar. Oke. Keren sih. Coba Iya. Ri dibacain isinya dong. Oke, Coba, Ri. isinya karena saya sudah ringkas di HP, jadi saya akan bacakan. Awal cerita ini pintu masuk ke molo. Weh, Bam, habis dari mana, Bam? Kencing dulu gue tadi ya. Oh, habis dari kamar mandi. Oke. Ayo Bang, kita dengerin. Dari Share ini. awal cerita ini, pintu masuk ke molo. Di bagian pembuka, Diki Senda ngenalin kita sama suasana molo di timur tengah selatan yang kerasa manggis. Kita manggis itu apa ya, dalam kurung itu magis itu apa itu magis? Sihir. Magis ya, banyak sihirnya gitu. Iya, magis Kak, tapi manggis malah jadi kayak buah ya. Aneh ini, aduh. Magis. Oke. Soalnya ada dalam kurungnya dia nih. Oke, lanjut. Kita diajak kenalan secara
hidup orang yang nggak bisa dipisahin dari alam. Di sini batu, hutan, dan air bukan cuma benda mati, tapi punya nyawa dan sejarah leluhur. Atmosfernya itu unik banget karena Apa tuh bang? karena kita langsung ngerasain gimana mitos lokal jadi bagian dari keseharian mereka, bukan cuman dongeng pengantar tidur nih. Waduh. Tapi sebenarnya lu percaya mitos gak sih, Ri? Kalau mitos percaya sedikit. Apa tuh yang contohnya lu percaya? Yang nggak boleh itu makan sambil tiduran. Emang mana kenapa tuh? Katanya bakal berubah jadi ular, cuman kayaknya itu enggak bakal sih. Tapi mitos itu kan juga termasuk budaya Indonesia. Iya, kan? budaya Jadi Indonesia. kita Kalau bisa, iya. lu Yan, ada nggak mitos yang lu percaya? mitos yang gue percaya apa ya? Ya sebenarnya kalau abis maghrib tuh kan katanya banyak setannya. Ah ya sama kayak gua. Iya. Gua Kalau lu percaya apa, itu. Bang? Kalau gua tuh malah yang deket-deket maghrib. Misalnya udah jelang maghrib gua disuruh mak gua nutup pintu tuh. Kata banyak setan. iya, Dan gua juga nggak iya. tahu sebenarnya itu bener apa kagak, tapi kalau kata agama benar. Oh iya. Oke, lanjut. Di bagian tengah buku ini benturan dunia nyata dan magis. Masuk ke bagian tengah, ceritanya mulai panas karena muncul konflik. Biasanya ini soal benturan antara tradisi versus modernitas. Aduh, susah banget ini. Atau keserakahan manusia. Kayak isu tambang marmer yang emang nyata terjadi di sana. Tambang nikel. Boleh. Diki pakai gaya realisme magis di sini. Jadi jangan kaget kalau ada kejadian yang nggak masuk akal menurut logika kota. Wah, pakai mistis ini nih. Di luar nalar. Iya, di luar nalar ini. Pemahaman tuh dia. Iya, aduh. Gak bisa jelasin nama logis. Iya, nggak bisa dijelasin Harus ke dukun gitu ya? Iya, harus ke dukun ini. Tapi kerasa beneran di sana. Misalnya, alam yang balas dendam atau hubungan manusia sama roh yang jadi penentu nasib kampung mereka. Waduh, masih percaya sama roh ini. Padahal tahu gue emang orang zaman dulu tuh gitu bang. Iya. Mereka masih percaya. Iya sih, masih ada rada-rada percaya sama roh gitu orang zaman dulu. Coba lanjut Ri sampai kemarin. Lanjut. Intinya, bagian ini nunjukin luka dan perjuangan warga lokal yang mempertahankan tanahnya. Bagian akhir buku ini suara yang tetap hidup. Bagian akhirnya lebih ke aja. Oke, bagian akhir dari buku ini suara yang tetap hidup. Bagian akhirnya lebih ke perenungan atau refleksi. Diki nggak selalu kasih akhir yang bahagia ala negeri dongeng. Tetapi lebih ke penegasan identitas. Pesannya kuat, meskipun tanahnya dirusak atau zamannya berubah jadi serba modern, spirit dan suara orang timur nggak bakal hilang. Cerita-cerita penutupnya ninggalin kesan yang dalam soal gimana manusia harus hormat sama akar budayanya sendiri supaya nggak kehilangan arah. Jadi gitu isi dari buku ini semuanya. Wah, mantap sih ini buku. Jadi kesimpulannya gimana nih Ri menurut lo? Kesimpulannya ini, jadi di suatu desa itu dia masih mempercayai hal-hal magis dan hal-hal mistis seperti mitos-mitos begitu. Jadi di perkampungan ini tuh kayak apa ya, kayak menolak zaman modernisasi begitu. Gila. Masih tradisional banget. Iya, masih tradisional banget, makanya Kayak Baduy. iya betul nih kayak Baduy. betul masih mempercayai sama hal mitos-mitos mistis sama magis begitu. Wah, Juga budayanya pasti masih kental banget. iya, budayanya masih kental banget. Oke, Kayak jadi kita udah semuanya kita udah Bacain masing-masing. bacain. iya Udah di review nih iya, kita udah review semuanya. Jadi dari Ibam, Ryan, gua, Ryan, Arif. Arif. Iya, Arif. Arif.
Ini Ari ya. Ya, mungkin sekian aja video dari kita. Semoga kalian terinspirasi juga untuk ngebaca novel, Ya, buku. mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf juga jika ada Kata-kata yang ya kasar. kata-kata yang kasar dan perlakuan yang tidak baik dari kami semua di sini. Mohon maaf semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.